buka untuk ujian hari ini dengan sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk kesempatan pertama Ibu Nia untuk baca Quran dulu Bu Nia. Ya. Silakan Suratnya dibuka. bebas ya Pak? Suratnya jangan bebas Bu, nggak ada surat bebas. Ya, maksud saya tidak ditentukan oleh Bapak Pak. Aduh, Oh saya jadi enggak. grogi Pak. Ya boleh ya Al-Baqarah, boleh Ali Imran, boleh, jangan Al-Fatihah aja. Saya Al-Ikhlas saja Pak. Iya, silakan Bu. Surat apa disebutkan? Baik Pak. Suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Baqarah ada Bu? Oh ada Pak. Ada. Coba Ibu buka Al-Baqarah Bu. Baik Pak. A'udzu billah. Nanti beda lagi lagamnya Pak. Saya maaf ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Ya, Ibu Nia ini Qori'ah ya. Bukan Pak, makanya saya gak bisa lagam kayak kori-kori seperti itu Pak. Oh iya. Ibu Nopi panggilannya apa Bu? Nopi. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا
Inna kadzalika najzil muhsinin. Cukup nih. Sadaqallahul azim. Silakan Pak Wawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau aradna an nastaghfira lahwan lastaghadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Bal nabghifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Walakumul wailu mimma tasifun. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Shadaqallahul azim. Baik. Alhamdulillah ya sudah ngaji. Apa namanya? Ngajinya udah bagus ini. Karena memang ngajar ya guru PA ini ya memang harus bisa lah ngaji ya. Baik, Bapak Ibu, saya mulai dari Ibu Nia dulu ya, Bu Nia. Baik, Pak. Bu Nia kan ini yang pertama ikut ya, Bu Nia. PPG ya. Gimana, Pak? Oh iya, Pak, baru Pak ya. Alhamdulillah, Pak, kepanggil. Oh gitu. Sama Senang dengan sekali. ini ya, Bu siapa Nopit ya. Sama juga ya. Sama. Ya. Pak Wawan juga. Pak Wawan kayaknya Pak Wawan ini udah lama nih. Iya, Pak Wawan. Sama, baru Pak, alhamdulillah. Oh, baru juga. Agak lama nunggu, Pak ya. Iya Pak, antrian. Biasanya apa tuh, Pak? Ngantri lama itu karena apa, Pak? Kuota itu Pak, dari kuota di Kemenang Kabupaten itu terbatas setiap tahunnya. Bapak di Kemenang apa, Pak Wawan? Bukan di SD Pak, cuman untuk PAI SD sertifikasinya itu informasinya Kemenang ya? Iya Pak. Kemenang. Oh, jadi ngantrinya di Kemenang, bukan di ini ya, bukan di Pemda ya? Iya Pak. Sama dengan Bu ini ya, Bu Nia juga ya, SD. Iya, Pak, Ya, sama. iya. Udah ini lama apa? Ngajarnya udah lama, Bu Nia? Saya, Pak, mau 7 tahun, Pak, dari 2015, Pak. 7 tahun. Iya. Masih anu ya. Masih baru lah 7 tahun itu. Bu Nopit udah berapa tahun? Ini mana anunya? Kameranya kalau hilang. Ada Bu. Merah. Nah, baru muncul lagi. Oh, ada. Saya lama dari 2006. 2006 ya. Ya, dari 2006 Ngajarnya. ngajar TK-nya. Cuma kebetulan dulu waktu PPG yang TK itu guru TK, saya masih pakainya yang 2006 ininya TMT-nya, jadi nggak kemasukan. Akhirnya pas harus linier, harus linier, saya kan S1-nya ngambilnya yang PAI. Kalau D2-nya mah TK. Tuh. Ya. Mak karena pengen tambah ilmu lagi, pengen nyobain yang PAI gitu. Lanjut ke PAI, akhirnya baru kepanggil. Pak Wawan udah lama ya? Kurang lebih 13 tahun Pak, dari 2008. Di SD terus Pak Wawan ya? Nggak Iya, ada ke pindah-pindah ya? Iya Pak, alhamdulillah di SD Pak. Sekolah Pak, bukan? Belum Pak, bukan, masih ini Pak, Tupan.
Jarang kepala sekolah ya, guru PAI ya di SD ya. Ada jarang Pak, yang ada yang angkatan dulu udah pada pensiun di SD mah, yang PAI kebanyakan. Oke Bu Nia, saya tanya Bu Nia nih. Yang lain boleh mute dulu, nanti setelah disuruh baru nanti jawab. Eh, kita kan udah Ya, belajar Pak. ini Bu Nia ya tentang teori-teori belajar ya. Udah kan Iya, Pak. belajar teori-teori belajar. Sudah baca, Pak, di tapi Udah baca kadang ya. lupa. Kan teori belajar itu kan harus kita paling tidak ya kita paham lah ya istilah teori belajar supaya apa? Kita jadikan landasan untuk membuat perangkat pembelajaran kan. Jadi kalau buat perangkat pembelajaran nanti materinya teori apa yang mau kita gunakan gitu kan. Materi-materi seperti ini. Bu Nia, apa yang diketahui tentang teori belajar Bu Nia? Silakan Bu Nia, suaranya. Ya, sebentar, Pak. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Teori pembelajaran ya Pak. Menurut saya ya Pak, kalau teori pembelajaran itu adalah sebuah teori mengenai adanya perubahan setelah kita melaksanakan pembelajaran. Karena ada yang namanya, yang saya ketahui ada teori behavioristik sama teori kognitivisme. Kalau tidak salah ya Pak. Nah Ya. di sana juga teori itu yang behavioristik itu yaitu perubahan tingkah laku setelah kita melaksanakan pembelajaran. Dan contohnya implementasi dalam teori behavioristik itu yang saya ketahui ketika pembelajaran si siswa misalnya ya Pak dikasih reward, dikasih motivasi pembelajaran yang seperti itu Pak. Itu ya. Cuma dua Bu ya. Yang seingat Ibu berapa? Iya Pak, yang saya ketahui tentang teori pembelajaran seperti itu Pak. Cuma Mohon maaf dua. jika Jadi kalau banyak sih kurang Pak teori pembelajaran itu kalau teh. kalau Ibu Ya, kurang itu teh. jawabannya berarti Ibu nih waktu belajar kemarin minggat itu kan. Enggak selesai. Oh, enggak Pak, teori behavioristik itu kan ada ya Pak menurut teori ini ya Pak. Kemarin kan saya ingat waktu resum ya Pak. Iya. Cuma nah ketimpa lagi Pak modul sama yang lain. Jadi kadang saya Oh. baca lupa lagi Pak, maaf. Iya, makanya Ibu tadi waktu belajar itu keluar ya, minggat dulu sebentar baru masuk lagi. Jadi ketinggalan ya. Maaf. Ibu Novita bagaimana Bu Novita? Bisa jelaskan tentang ini teori-teori belajar? Ya, teori belajar yang ada itu ada 4. Teori belajar yang ada itu ada 4. Yang pertama teori behavioristik, kemudian kognitivisme, konstruktivistik, sama humanistik. Nah, itu titik. Ya. Iya. Kemudian untuk yang tadi behavioristik kan sudah ya dijawab oleh Bu Nia, yaitu belajar adalah sebuah perubahan dari tingkah laku siswa. Kemudian yang kedua kalau kognitif itu perubahan dari siswa yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Dan yang ketiga teori konstruktivistik. Nah, itu dari belajar itu merupakan pembelajaran yang bermakna, itu memiliki makna berdasarkan pengalamannya. Dan yang terakhir humanistik, ya humanistik itu teori untuk memanusiakan manusia. Dan di RPP yang saya buat, saya ambil 2 teori dari teori kognitivistik dan konstruktivistik. Materi apa? Materinya saya ambil tentang
ibadah kurban. Bu Nia sibuk ya. Bu Nia pakai teori apa pembelajaran kemarin yang RPP ini? Hidup mood Mas Bu Nia. Materi apa, Bu? Ibu kemarin materi apa? Oh ya. Itu yang RPP Ibu ya, yang ini ya. Ya. Pak Wawan, gimana Pak Wawan? Teori pembelajaran, Pak. Teori pembelajaran adalah teori-teori yang digunakan transformasi pengetahuan dari guru ke peserta didik, yaitu ya tadi yang tadi ada 4, ada humanistik, behavioristik, ada lagi saintifik, dan itu Pak yang diingat Pak. Oh ya, konstruktivistik. Oh ya. Bagaimana Bapak menjelaskan istilah itu, Pak? Saintifik adalah pembelajaran yang menunjukkan kepada 5M, yang itu Pak, yang mengamati, menanya, mengkonstruksi, dan mengasosiasikan. Kalau yang itu humanistik berarti lebih menitik beratkan kepada pendidikan itu untuk memanusiakan manusia tanpa pendidikan itu berjalan tapi tanpa itu hak-hak anak. Ya. Di RPP Bapak gunakan teori apa Pak? Materinya apa? Materinya tentang pemahaman perilaku pemahaman ibadah sholat Pak, pengimplementasian ibadah sholat. Pendekatannya menggunakan saintifik, model pembelajarannya PBL Pak. Teorinya satu ya dipakai ya? Iya Pak. Merancangnya jadi landasannya kalau pakai teori ini bisa beberapa teori lah untuk materi ya. Jadi tidak melulu satu materi itu satu teori yang kita pakai. Nah, ini Bu Nia, kembali Bu Nia. Bu Nia ini di mana? Di dalam kamar ya? Di kamar ya. Nah, kalau di kamar kan aman Ibu ya, artinya gambar-gambar yang berhubungan dengan materi. Terus setelah itu anak disuruh mengamati, menanya, dan itu Pak yang terakhir membuat pertanyaan mengenai masalah itu Pak, mengenai korelasi masalah dengan pelajaran Pak. Enggak, saya minta Bapak bisa menggambarkan enggak bentuk kegiatan pembelajaran yang ada istilah program basic learning yang ada PBL-nya. Oh iya Pak. Jadi menunjukkan itu Pak, menunjukkan gambar seperti sholat ya Pak. Sholat pertama menunjukkan gambar sholat. Lalu setelah itu ada anak disuruh menganalisis terlebih dahulu tentang hikmah-hikmah atau pengamalan ibadah yang bisa dicontoh dari sholat seperti tadi, disiplin, tekun, dan lain sebagainya.
Setelah itu saya mencoba menggunakan gambar lain seperti tentara yang sedang berbaris, terus kegiatan anak sedang bermain. Anak itu ditanya, ini contoh dari kegiatan apa? Contoh dari pemahaman apa ketika tentara itu berbaris? Ya, seperti contoh dari disiplin kalau dalam dan lain sebagainya. Setelah itu saya memunculkan gambar di beberapa gambar. Di atasnya ada gambar yang sedang sholat, di bawahnya lagi ada gambar yang perilaku yang bertolak belakang dengan di materi tadi, pemahaman makna pengamalan makna ibadah sholat, seperti menyerobot antrian, tawuran, lalu marah jika dinasehati, suruh mengamati. Lalu anak disuruh itu Pak membuat pertanyaan, menemukan masalah Pak dari gambar itu. Ya, oke. Mungkin Ibu Nopit dulu, Nopit lagi ya. Tentang tujuan pembelajaran, Bu. Kan ada istilah ABCD ya. Kemudian pendekatan yang TPACK tadi. Bisa Ibu jelaskan, Bu? Kalau di TK kami nama aspek perkembangan anak harus dilaksanakan setiap harinya. Ya, dari nilai agama, moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, seni, seperti itu, sosial emosional satunya. Terus untuk metodenya di sini saya pakai metode bercakap-cakap, kemudian tanya jawab dan juga penugasan. Untuk teknologinya saya pakai slide presentasi, ya seperti itu. PPT, juga ya PPT. Terus ada tambahan video pembelajarannya kalau waktunya masih memungkinkan, seperti itu. Kemudian yang apanya Pak tadi, ABCD? Iya. Yang ABCD-nya di sini dilihat dari audiensnya, anak-anak sudah siap atau belum untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian behaviornya, di perilaku anak ketika sebelum belajar dan setelah belajar tentang materi Idul Adha, apakah memahami atau tidak, seperti itu. Kondisinya dari hal penugasannya, apakah anak tersebut bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Gitu. Kalau PBL-nya Bu gimana? PBL-nya kalau saya tidak pakai yang PBL. Belum ya? Iya. Untuk sebenarnya bisa kan dipakai itu Bu? Ya, bisa. Untuk PBL tuh baru belajar di sini di PG. Jadi untuk paham problemnya paham. Untuk penerapan ke anak masih bingung. Ya, kan bisa sederhana aja sih sebenarnya. Ibu kan materinya tentang Idul Adha ya, kurban. Jadi praktek apa istilahnya? Memberikan masalah, misalnya bagaimana pelaksanaan hari raya gitu kan. Itu bisa disampaikan. Kemudian mereka bisa menyelesaikan sendiri kan. Ya, di sini berarti saya pakainya itu bagaimana cara membedakan hewan kurban mana yang harus layak untuk dipakai untuk berkurban. Ya, nah itu berarti PBL-nya ya Pak ya. Iya, jadi nanti dia kan bisa menemukan masalah, kemudian dia menjawab masalah itu sendiri. Jadi intinya kan seperti itu PBL itu. Iya, mencari masalah dan yang menyelesaikan. Iya. Itu kurang paham di PBL-nya itu apa gitu. Kalau udah di itu juga ya Pak ya, sama udah dilaksanakan juga seperti itu. Jadi di RPP-nya belum jadi ya, yang kemarin ya, belum ya. Kalau untuk tulisan tertulis PBL-nya mah tidak ada tertulis PBL. Ya, tidak tertulis PBL, cuma di sini di TK itu kita ada 7 kegiatan. Nah, dari 7 kegiatan itu bisa termasuk di PBL juga berarti Pak. Yang pertama itu kan mengenal ciptaan Allah, bagaimana cara anak bisa untuk mengenal ciptaan Allah dari bermacam-macam gambar. Gambarnya ya ada ya Pak ya di RPP di situ.
dari macam-macam gambar itu nanti anak dilihat atau tidak, silakan dilingkari yang termasuk ciptaan Allah, ya hewan kurban, ada clue-cluenya. Kemudian yang kedua juga dari menghitung gambar, bagaimana cara anak bisa untuk berhitung, ya menghitung gambar yang ada di LKPD. Kemudian melihat anak tentang pengukuran besar kecil dari gambar yang sapi itu, anak nanti diminta untuk mencari mana sapi yang paling besar, silakan diberi warna seperti itu. Dan ada menyusun kartu huruf juga, ini lumayan hot, lumayan itu agak rumit, nanti ya. ya lumayan agak rumit untuk anak Oke. sama yang mewarnai dan klasifikasi gambar seperti itu. Oke, Bu Nia ya. Bu Nia gimana Bu Nia tentang tadi ya, belum selesai nih tadi. Ya. Yang tujuan pembelajaran ya Pak, yang seperti Iya. ya. Iya. Nah, seperti yang ABCD-nya. barusan Bu Nopi jelaskan ya Pak, yang ABCD itu di sini kan saya juga mengambil model pembelajarannya PBL ya Pak. Dengan metode pembelajarannya yaitu ada diskusi, ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Itu untuk pembelajaran pertemuan ke-1 dan kedua. Dan untuk yang ketiga, kemarin saya ada masukan dari dosen juga Pak, itu harus ditambah metodenya dengan role playing katanya. Soalnya kan saya itu materinya tentang kebanyakan tentang sikap ya Pak, bisa diperankan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini saya di sini contohnya. Melalui aktivitas tanya jawab, siswa mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan lingkungan sekitarnya dengan benar. Serta siswa melalui aktivitas demonstrasi mampu menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan sedangkan melalui aktivitas diskusi, siswa mampu menjelaskan makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ABCD-nya sudah ada ya Pak di tujuan pembelajaran kali ini. Nah, untuk PBL ini ya Pak, yang pertama ini kegiatan intinya saya itu menampilkan sebuah video kasus ya Pak. Jadi saya belum menceritakan atau menjelaskan apa-apa. Yang pertama siswa mengamati video tersebut dan otomatis ketika siswa mengamati langsung mengidentifikasi si video tersebut apa sih yang ada dalam cerita video tersebut, atau masalah apa atau kerugian apa sih yang ada dalam cerita video tersebut. Jadi siswa itu mampu berpikir yang kalau dikatakan kayak seperti ABA 21 ya Pak, critical thinking. Jadi secara tidak langsung si siswa itu berpikir kreatif. Nah, selanjutnya setelah saya menampilkan sebuah video, saya akan memancing dengan pertanyaan atau siswa dulu, saya tanya siapa yang mau bertanya mengenai video yang telah ditayangkan tadi. Nah, otomatis si siswa nanti akan memberikan pertanyaan seputar dari video tersebut, atau setelah itu saya akan memberikan pertanyaan kepada siswa. Nah, setelah itu tanya jawab berlangsung, saya akan menjelaskan materinya dan siswa juga bisa melihat materi di buku siswa. Setelah itu saya akan tadi kan siswa sudah dibagikan kelompok, saya akan memberikan materi untuk diskusi dari kelompok. Teknologinya pakai apa kemarin, Bu? Oh, maaf Pak, saya lupa. Saya kan menggunakan itunya media audiovisual ya Pak. Kebetulan kan di sekolah saya kan dulunya emang tidak ada Media sinyal. ambiannya? Medianya Suaranya kok hilang-hilang ya? Kayaknya sinyal ya Pak. Medianya audiovisual Pak. Halo Pak, kedengaran Pak? Medianya audiovisual Pak. Bu Nopit, suara saya kedengeran? Ada? Halo Bapak. Yang sudah ya? Oh, iya Pak. Medianya Pak, yang saya gunakan tadi media audiovisual ya Pak. Visual ya? Ya, jadi si siswa itu... Ini kan semua pembelajarannya kan semuanya tatap muka semuanya ya?
Iya, Pak. Ada yang daring ya Nggak ada, Pak. Semua alhamdulillah. kemarin? Alhamdulillah, Pak, tatap muka. Semuanya ya? Iya. Iya, semuanya udah tatap muka, nggak ada daring lagi. Alhamdulillah. Baik, saya balik lagi dari Pak Wawan. Pak Wawan, di dalam perangkat pembelajaran, Bapak ada LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik. Ada Pak. Ada Pak. Ada. Bisa Bapak gambarkan enggak dalam LKPD Ada, itu Pak. tentang hots-nya? Materinya gimana? Yang hostnya itu itu Pak, mencontohkan itu Pak, memilih Ya, jawaban. di materinya dulu. Nanti yang soal materinya dulu. Oh, di materinya Materi Pak, ajarnya. yang hostnya itu Pak, yang RPP ini yang hostnya adalah mengenai itu Pak, mengenai hubungan itu Pak, hubungan menemukan masalah yang berhubungan dengan sholat Pak, perilaku menyimpang yang bertolak belakang dengan pemahaman mana ibadah sholat Pak. Coba Bapak lihat materinya Pak. Materi apa di situ? Materinya pengamalan mana ibadah sholat Pak. Putus-putus Pak. Anunya narasinya gimana materinya tuh? Materinya ini menjelaskan Misalnya. penerapan mana ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari Pak. Jadi di situ kan ada narasi ya, narasi materi. Apa hanya model itu aja Pak? Menjelaskan itu kan tujuan apa? Ya. Kalau menjelaskan itu kan ininya kompetensi yang ingin dicapai. Ya. Misalnya di dalam materi itu kan ada misalnya tentang critical thinking yang hotnya itu kan ada yang berpikir secara kritis, ada kreatifnya, ada nggak gambarkan di itu Pak di perangkat pembelajarannya? Ada Pak. Kenapa? Kan Bapak tinggal lihat saja RPP Bapak itu. Itu ada Pak, orang sudah sholat tapi kok perilakunya masih itu Pak, masih suka menyerobot antrian, tidak disiplin, padahal pada pelajarannya sebelumnya dijelaskan bahwa sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa kok sholat kok masih tetap seperti itu, ada yang masih menyerobot antrian, marah jika dinasihati. Ya. Ada di situ kan di materi di perangkat pembelajaran itu kan ada materi itu Pak ya. Jadi dimasukkan ke situ sehingga kita bisa melihat bahwa perangkat pembelajaran yang Bapak susun itu mengandung yang namanya HOTS ya, walaupun tingkatannya nanti beda-beda. Ya Pak, terima kasih. Ya kan tinggal Bapak lihat saja di RPP itu. Ya Pak. Iya Pak ya. Ya Pak. Kalau Bu Nopit gimana? Tentang HOTS-nya di perangkat pembelajarannya? Untuk HOTS-nya di sini tentang kisah asal mula Idul Adha, kemudian tentang mengklasifikasikan hewan kurban mana yang sebagai syarat untuk mencapai syarat untuk menjadikan hewan kurban itu seperti apa,
ada juga di kegiatan penutup itu ini tentang pilar, pembacaan pilar di sini tentang perilaku baik dan buruk. Jadi nanti anak dilihat meminta anak untuk menjelaskan, mengamati dulu, pertama mengamati terlebih dahulu, kemudian menjelaskan mana perilaku yang untuk dicontoh dan tidak, kemudian meminta anak untuk menceritakannya, menjelaskan. Jadi ada materinya sudah muncul, Bu, ya. Nah, kan nanti kan di dalam materi itu kan nanti muncul pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Jadi kalau sudah ke situ kan itu sudah menggambarkan dimensi itu. Iya. Ibu Nia gimana, Bu Nia? Kalau saya ya Pak, kalau hotsnya itu kan ketika siswa dikasih sebuah video ya Pak, sebuah video kasus, nanti si siswa mampu mengamati terlebih dahulu, terus mengidentifikasi, menganalisis. Nah di sana setelah itu siswa mampu berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang ada dalam video tersebut. Nah di sana kan terjadi ya pertanyaan seperti bagaimana atau apa yang misalkan saya memberikan pertanyaan apa yang kalian dapatkan dari cerita video tersebut. Misalnya si anak nanti bisa memberikan pertanyaan, misalnya contohnya videonya tentang kejujuran. Si anak itu pasti nanti berpikir, Bu, bagaimana kalau tidak jujur? Nah, secara tidak langsung si anak itu telah berpikir kritis dan kreatif, mengembangkan Ya, pemikirannya critical thinking namanya. ya, setelah melihat video tersebut, Pak. Jadi ada apa setelah menyajikan materi kan muncul ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iya, Ya, Pak. pertanyaan seperti itu. Nah, di dalam pembelajaran itu kalau Pak Wawan gimana, Pak? Pak Wawan tadi belum nampak itu, Pak. Di dalam pembelajarannya. Suaranya, Pak. Ya Pak, seperti itu Pak. Kenapa orang sudah sholat kok masih tetap masih melanggar, katakanlah melanggar arus lalu lintas, lalu yang lain sebagainya. Bagaimana cara sholat kita agar khusyuk? Lalu sudah ya Pak. Menimbulkan pertanyaan enggak dari anak kita itu, maksud saya begitu. Kan yang arah yang kita ingin capai itu kan bukan kitanya, tapi anak yang kita ajari itu. Menimbulkan rasa ingin tahu Pak. Karena kan di pembelajaran kan disandingkan sebuah gambar. Sebelumnya kan di materi kan sudah dijelaskan, lalu saya membawa contoh sebuah gambar yang disandingkan antara gambar sholat dan yang tadi contohnya yang menyerobot antrian. Jadi anak kok timbul pikiran umumnya, oh kenapa sholat sudah kok tapi masih seperti itu, kenapa bisa seperti itu. Sedangkan kemudian Bu Nopit, kalau dalam penilaian Bu, rancangan penilaiannya gimana Bu? Aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, apakah juga sudah diarahkan kepada hot juga? Sudah, ya. Untuk penilaiannya di sini yang pertama anak dapat mengenal ciptaan Allah, ya. Kemudian yang kedua anak dapat mengenal perilaku baik dan buruk dengan yang disesuaikan dengan agama dan adat istiadat setempat. Yang ketiga, sebelum kita kegiatan inti itu kan kalau di TK ada untuk motorik kasarnya ya Pak ya. Motorik kasarnya, anak dapat melempar bola kecil seperti itu tepat pada sasaran. Selanjutnya di kognitifnya di sini anak dapat menghitung gambar yang disediakan. Kemudian anak dapat mengenal ukuran besar dan kecil dari gambar mana ya? Ya yang di LKPD itu ya Pak. Kecil banget. Ya, kemudian di kognitif juga anak dapat mengklasifikasikan gambar apa namanya nih hewan-hewan kurban. Sini banyak gambarnya. Gambarnya juga tidak hanya gambar hewan kurban saja. Jadi anak nanti diminta untuk mengambil menggunakan pinset. Jadi dipilih
mana yang hewan kurban, silahkan teman-teman ambil, dikumpulkan. Kemudian ada juga klasifikasi hewan kurban yang sesuai dengan syarat tertentu seperti itu juga sama caranya, anak mengambil gambar dengan pinset dikumpulkan. Jadi di sana anak dituntut untuk berpikir kritis dan teliti seperti itu. Jadi anak tidak sampai salah mengambil gambarnya. Selanjutnya anak juga ketika disajikan materi tentang Idul Adha, diharapkan anak dapat merespon dengan tepat ketika mendengar cerita. Selanjutnya dari menyusun huruf juga di sini membentuk kata sapi ya. Dari susunan huruf di sini anak menyusun huruf menjadi kata sapi dan unta, kemudian kurban. Selanjutnya dari sosialnya anak dapat merapikan, membereskan mainan kembali tepat pada sesuai dengan tempatnya. Dan terakhir di eksplorasi seni krianya itu dari yang mewarnai gambar unta, anak mewarnainya dengan berbagai macam media. Di sana disediakan krayon, pensil warna ataupun cat air seperti itu. Itu Pak. Ya, kalau untuk TK memang lebih cenderung lebih banyak ya nuansa kreatifnya ya dimunculkan dari guru, kreativitas guru supaya anak itu lebih apa ya, lebih menarik dia melihat. Iya, iya, betul. Sebentar Pak, mati. Soal Kenapa? Sudah di ke situ Bu. Putus-putus lagi suaranya. Gimana Pak, minta Dari diulang? sisi keterampilan untuk anak-anak. Gimana Pak? Dari sebentar, belum selesai deh. Kalau tadi hanya banyak gurunya, kalau Ya. mana? Dari anaknya sisi keterampilannya tadi ketika anak mampu untuk ya. Ya Pak. Iya. Ya, dari sisi keterampilannya itu anak mampu untuk menentukan mana yang masuk hewan kurban dan seperti itu. Serta tadi Bu, keterampilannya gimana? Pak, mohon maaf terputus-putus, tidak jelas. Bunia putus-putus nggak? Iya, putus-putus Bapak. Sama putus-putus. Terus ini masih putus-putus. Bisa Bu? Ada. Sudah bisa dengar? Ada Pak. Suara Bapak jelas. Minta diulang Pak. Mana Pak maksud Bapak? Ada suara.
Ada yang Ibu, yang Bapak nggak ada, Ya. kayaknya putus lagi ya. Putus lagi. Udah, Ada. ada Iya. hilang saya. Agak anu nih. Sore mungkin. Iya, gimana Pak tadi Pak maksudnya Pak? Enggak, tadi itu masalah apa tadi keterampilan anak gitu. Dari sisi keterampilan anak sudah bisa dikuasai itu gimana? Untuk melihat anak bisa menguasai keterampilan itu. Iya. Ya, kita lihat dari cara Iya. anak-anak dalam melaksanakan tugas yang saya berikan. Tugas-tugas itu kan kita lihat prosesnya Pak, bukan hasilnya. Kalau di TK itu kita melihatnya dari segi proses belajar anak. Sambil jadi guru sambil keliling dan terus sang anak menstimulus anak, cara bermainnya juga kita arahkan sebelumnya. Kemudian kita lihat kalau misalkan anak itu bisa dengan sendiri, mandiri dan bisa mengajarkan temannya, itu saya kasih nilai BSB atau berkembang sangat baik. Nilainya 4. Iya. Kalau misalkan anak tersebut bisa mengerjakannya sendiri tapi tidak memberitahu temannya, jadi sendiri aja gitu ya, itu anak saya kasih nilai BSH atau berkembang sesuai harapan, jadi nilainya 3. Kalau misalnya poin A, B, C itu berarti B gitu. Kemudian jika anak masih memerlukan bantuan, dengan dibantu guru ataupun dibantu temannya dia bisa melaksanakan tugasnya, menyelesaikan tugasnya, itu anak akan dikasih nilai 2 atau nilai B, mulai berkembang lainnya. Terakhir, ketika anak tidak bisa sama sekali dalam mengerjakan, itu nilainya BB, belum berkembang. Jadi nilainya 1 atau D, misalkan di passing grade A, B, C, D. Itu. Kita nilai dari proses belajarnya. Kalau Pak ini, ya oke. Oke Bu, makasih Bu. Iya sama-sama Bu Pak. Nia lagi, Bu Nia. Oh baik Pak, kedengaran Pak jelas. Tentang ini tadi aspek-aspek sikap, Iya baik Pak. pengetahuan, keterampilan dalam ini kan ada rancangan pembelajaran itu ada soal Pak. yang berkaitan dengan HOTS. Iya. Nah, untuk kan di sini ada penilaian sikap, tes evaluasi pengetahuan beserta keterampilan ya Pak. Nah, untuk tes bukan pengetahuan, untuk pertama ya Pak, tes spiritual, sikap spiritual. Nah, di sini saya juga menyajikan beberapa misalnya pertanyaan kepada siswa yang mana di dalamnya siswa mampu misalnya menerapkan, memahami seperti yang ranah afektif yang dikemukakan oleh siapa ya Cartwright kalau nggak salah ya Pak. Jadi dikasih pertanyaan-pertanyaan siswa misalnya mengenai materi yang sekarang, misalnya sikap kejujuran, berarti saya akan memberikan untuk penilaian sikapnya tentang kejujuran. Nah, setelah itu saya akan kasih nilai dan akan ada rentan nilai, misalnya 80 sampai 100 misalnya sangat baik, atau 80 misalnya ke 70 itu baik. Nah, seperti itu. Untuk nilai spiritual, sikap spiritual, yang kedua nilai sikap sosial. Jangan berisik ya. Nilai sikap sosialnya yang pertama itu ada kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Saya mengambil sikap sosial ini sesuai dengan materi yang saya ajarkan dan langkah-langkah pembelajaran yang saya ambil pada perangkat pembelajaran. Misalnya siswa ada kerjasama, kan di dalam perangkat pembelajaran saya ada diskusi, ada mengelompokkan siswa. Nah, seperti itu. Tanggung jawab seperti menyelesaikan hasil diskusi, dan percaya diri misalnya siswa
mampu menampilkan hasil diskusi, mampu bertanya, seperti itu, Pak. Dan untuk pengetahuan ya Pak, nilai kognitif di sini yang menurut taksonomi Bloom ya Pak ada C1 sampai C6. Tapi di sini untuk nilai pengetahuan saya hanya menggunakan C1 sampai C4 untuk jenis penilaian Pak. Jadi tidak hanya C4 yang HOTS ya. Untuk pengetahuan saya mempadukan antara C1 sampai C4. Nah, untuk tes pengetahuan ini saya berbentuk pilihan ganda dan uraian ya, Pak. Nah, untuk keterampilan di sini saya menggunakan, keterampilan kinerja, di mana siswa, dinilai itu ketika hasil diskusi mereka, Pak. Hasil diskusi mereka, bagaimana cara mereka menyampaikan hasil diskusi, apakah materi yang mereka diskusikan itu sesuai atau tepat dengan tugas yang saya berikan. Nah, seperti itu, Pak, untuk penilaian keterampilannya. Contoh soalnya Bu, ada enggak contoh soal yang Ibu buat di RPP-nya? Oh, ada, Pak. Sebentar. Nah, misalnya ini ini untuk kejujuran, ini C4, Mupidah senantiasa berperilaku jujur. Mupidah ini ditunjuk teman-temannya menjadi ketua kelompok. Teman-teman Mupidah yakin ia akan amanah menjadi ketua kelas. Manfaat perilaku jujur dirasakan Mupidah adalah maaf Pak, itu bukan C4 tapi C3, menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau Iya. C4-nya mah mungkin Hasna Ya, berjanji. tapi itu sudah hot itu. Sudah iya, ada hot itu. Tapi saya menggunakan C1 sampai C4 Pak, soalnya untuk materi saya tidak ada C5 C4 sampai aja ya. C6 ya. Sampai C4 Pak. Apa tadi contoh yang lain? Contohnya? Nah, misalnya seperti ini, Hasna berjanji kepada Damia untuk bekerja sama saat ujian sekolah yang akan diadakan seminggu lagi. Tiba-tiba Hasna sadar bahwa bekerja sama saat ujian itu sangat dilarang. Menurut cerita tersebut, Hasna hendaknya berperilaku jujur dengan ini baru hot si anak itu jadi berpikir Pak, mampu menganalisis dari cerita tersebut sehingga jadi mampu membayangkan Pak. Ya. Halo Pak. Hilang lagi nih. Aduh. Ya, lanjut. Masih saya Pak. Iya, masih. Udah ya? Sudah Pak, kalau untuk keterampilan tadi Suaranya saya putus-putus. kayaknya sinyal ya Pak. Kalau untuk keterampilan itu Pak kinerja Pak. Kalau saya kinerja, kalau untuk keterampilan. Jadi si anak itu kalau keterampilannya saya nilainya itu waktu mereka berdiskusi Pak. Oke. Ya oke, cukup Unia ya, cukup ya. Oh ya, terima kasih Pak. Pak Wawan lagi ya? Ya, Pak Wawan. Pak Wawan masih ya? Ya Pak. Suaranya hilang. Masih Pak. Untuk sikap spiritual. Halo Pak Wawan. Dibuatkan pertanyaan. Silakan ya, Pak. Yang hot ya. Yang hot. Yang hot untuk sikap spiritualnya mungkin dibuatkan pertanyaan Pak seperti ini misalnya dibuatkan pertanyaan itu Pak
dibuatkan pertanyaan untuk sikap sikap spiritualnya, yaitu kita itu berdoa atau memohon itu kepada siapa. Soal khot itu Pak, dia bersifat narasi dulu Pak. Kayak tadi kan kawannya nyebut misalnya Rati orangnya jujur, Rati ini sering diajak teman-temannya, jadi sifatnya narasi dulu. Kalau Bapak langsung misalnya menyebutkan ini, itu hanya konteksnya itu hanya pengetahuan, sederhana sekali itu Pak. Kalau di RPP Bapak gimana Pak bunyinya? Soal yang Bapak buat itu. Di RPP yang Bapak buat. Ini RPP Pak. Contoh soal Pak. Contoh soalnya yang hotnya Pak. Iya. Bentar, Pak. Itu mengapa orang telah melakukan sholat itu Pak, apa yang akan dilakukan ketika sinyalnya putus-putus kok Pak? hilang Putus-putus. Lagi ya. Sinyalnya jelek. Ya, seperti nggak tahu ini saya kok berubah. itu Pak. Bagaimana? Sudah Pak Wan ya? Ya Pak. Enggak saya dengar tadi. Ya, bagaimana? Si Pak Wan, bentar saya pindah tempat bentar. Ini kayaknya ada masalah. Oke, sudah Pak Wawan ya? Nah, ketika seorang anak ikut bersama orang tuanya akan berjamaah ke masjid, seorang anak tersebut ikut sholat berjamaah. Nah, ketika itu seorang imam melakukan ada suatu gerakan sholat yang tertinggal. Terus bagaimanakah caramu untuk mengingatkan imam yang ada salah satu gerakan sholatnya yang tertinggal? Suara saya bisa dengar Pak? Ibu? Bisa Pak. Dengar Pak. Ada Pak. Ada Pak, kedengaran Pak? Ada ya? Ya, seperti itu Pak. Jadi ketika seorang anak mengikut sholat berjamaah ke masjid bersama kedua orang tuanya, terus seorang imam itu meninggalkan salah satu sunat sholat. Terus bagaimanakah cara seorang anak itu, cara anak itu mengingatkan imam yang ada gerakan sunat sholatnya yang tertinggal?
Nanti di, Oke, Pak. Cukup, Pak Wawan. Cukup ya. ini, Pak. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu sehubungan dengan ujian kita hari ini. Kita udah sering ya di Kementerian Agama itu bicara tentang moderasi beragama ya. Mungkin pernah dengar ya Iya, Pak. istilah moderasi beragama atau menjadi seorang yang moderat lah, bukan hanya konteks beragama tapi juga dalam konteks yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saya mulai dari Bu Nia dulu ya. Bu Nia, kalau di sekolah Ibu kira-kira pemahaman tentang moderasi beragama ini gimana implementasinya? Nah, kalau moderasi beragama ini, Pak, menurut saya sangat cocok sekali, Pak, dengan materi pembelajaran saya yang saya sampaikan kepada siswa. Pertama kan ada jujur disayang Allah Subhanahu wa taala ya. Tujuan pembelajarannya yaitu menyebutkan perilaku jujur, menunjukkan, menerapkan perilaku jujur ya, Pak. Nah, contohnya seperti ini, ketika selesai pembelajaran misalnya yang saya laksanakan, saya bisa melihat si anak itu kan jujur itu ada terhadap Allah, diri sendiri dan orang lain. Nah, misalnya dalam ulangan saya juga bisa melihat si anak itu mengerjakan sendiri tidak ulangannya. Ataupun ketika berdiskusi dia menghargai temannya atau tidak. Menghargai pendapat temannya, bisa menghargai perbedaan pendapat. Nah, di sana juga di sikap pengetahuan sosial saya itu ada Pak nilai moderasi beragamanya. Oke, kalau Pak Wawan gimana Pak Wawan tentang moderasi beragama? Moderasi beragama Pak secara kelembagaan ataupun kerjasama mungkin belum ada Pak. Cuma untuk penerapan sudah dibiasakan Pak ketika mengenai pelajaran mengenai tentang keesaan Allah dan lain sebagainya. Kita memberikan pemahaman kepada siswa bahwa di Indonesia itu agama itu bukan hanya Islam tapi ada beberapa agama Islam. Kita itu memang harus yakin apa yang kita yakin adalah benar, tapi dengan catatan kita itu tidak mengolok agama orang lain atau menghargai perbedaan orang lain, agama orang lain seperti itu Pak. Dan seperti ketika ada bom bunuh diri itu ya paling menanyakan apakah Pak menjelaskan bahwa itu adalah contoh yang 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 tidak baik Pak. Jadi walaupun berbeda kita itu harus, walaupun berbeda dalam sesama Islam ataupun di luar dengan agama yang lain, dan hal itu harus toleran Pak, tidak mengolok-olok keyakinan orang lain berhubungan dengan itu Pak, tata cara ibadah atau apa tentang hari-hari besar itu kita berusaha semampunya memberikan pemahaman seperti itu Pak. Oke, Ibu Nok. Ya, untuk moderasi beragama di lingkungan UUD itu sangat banyak sekali ya Pak, terutama tentang religiusnya, sifat religius anak-anak di sini. Dalam materi yang saya sampaikan itu anak akan mengimani tentang peristiwa Idul Adha seperti itu. Kemudian juga dari sikap kemandirian anak-anak ketika melaksanakan tugasnya, kemudian toleransinya juga ada ketika berkurban, anak-anak berkurban itu kan
bagi ya untuk peduli sesama sosial, peduli sosial dan peduli lingkungannya juga itu ditumbuhkan seperti itu dalam moderasi beragamanya. Seperti itu, Pak. Oh iya, jadi sebenarnya Bapak Ibu, moderasi beragama itu atau sikap moderat itu tidak saja dalam konteks sesama agama atau orang yang berada di luar agama. Misalnya sesama kita juga Islam itu kan sebenarnya ada juga istilah moderat ya. Moderat itu artinya mengambil jalan tengah. Nah, di sini ada toleransi, menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini kan harus ditanamkan, apalagi bagi Bapak dan Ibu-ibu ini kan ujung tombak pendidikan itu langsung bersentuhan dengan peserta didik. Apalagi di TK ya, TK SD itu rentan sekali itu anak mungkin katakanlah menghina, membuli sesama rekan-rekan, itu kan bentuk-bentuk yang harus dihindari. Makanya ditanamkan dari awal untuk selalu menghargai orang lain. Ya, ini yang implementasinya yang mungkin harus terus digaungkan oleh Bapak Ibu ya di anak kita itu. Ya. Contoh bagaimana mereka bekerja sama, kemudian ketika ada perbedaan pendapat di antara mereka, nah ini kita yang meluruskan, bahwa tidak boleh terlalu egois atau hanya ingin menang pendapatnya menang sendiri. Ini juga menjadi bagian dari sikap-sikap yang harus kita kembangkan kepada anak untuk tidak bertindak yang melampaui sikap-sikap moderat itu. Oke Bapak Ibu, saya kira untuk sesi ini cukup ya. Mungkin teman-temannya di WA aja di grup untuk kembali yang 3 orang itu sekalian kita tutup untuk pertemuan hari ini. Berubah kopiahnya udah putih ya, tadi hitam ya, udah berubah gara-gara ujian kompre jadi putih ya. Bersih Pak, kembali suci. Pak Wawan boleh duduk di kursi Pak Wawan, jangan di lantai terus, nanti ini sakit nanti gara-gara ujian kompre. Enggak Pak, udah cukup di sini aja Pak. Baik Bapak Ibu, ya alhamdulillah kegiatan kita untuk hari ini sudah selesai. Nanti yang Pak Sagiman mungkin nanti akan menghubungi sendiri ya, hubungi sendiri untuk Bapak Ibu. Tapi untuk sesi saya kira sudah cukup, hampir ya sekitar 3 jaman lah ya, 3,5 jam kita ngobrol-ngobrol ya. Saya lihat beberapa hal yang memang menjadi mungkin menjadi catatan ya, tapi yang lain saya lihat itu sudah cukup bagus. Catatan tentang istilah-istilah HOTS ya, bagaimana kita membuat soal, kemudian bagaimana materi-materi pembelajaran itu kita selipkan hal-hal yang berkenaan dengan nilai-nilai moderasi yang terakhir tadi juga harus. Jadi tidak mesti kata Bu Nia, ini mata pelajaran saya cocok sekali dengan moderasi. Enggak seperti itu juga sebenarnya. Artinya bagaimana seluruh mata pelajaran itu bisa dimasukkan nilai-nilai. Walaupun pelajaran IPA, walaupun pelajaran bahasa Indonesia dan lain sebagainya sebenarnya bisa. Artinya kita menyelipkan saja sebenarnya. Selipan saja bahasa itu. Lalu pembuatan perangkat pembelajarnya ya sudah lumayan, walaupun nanti di dalam videonya saya belum nilai Pak ya, kalau videonya belum saya nilai, tapi kalau dari hasil yang Bapak sampaikan tadi ya sudah cukup ya, mudah-mudahan ya nilainya bagus semua lah ya. Amin. Ya. Saya kira itu Pak Hanafi, ada yang mau disampaikan Pak Hanafi? Oh udah cukup. Cukup Pak. Sudah minum. Untuk hari Senin dan Selasa kegiatannya apa Pak kita nih yang berenam? Libur? Senin Selasa kan Bapak nggak masuk lagi ya? Ya, cuma kelompok yang satunya lagi, kelompok 2, 3. Ya.
Iya, iya. Coba. Pak Napi udah minum ya? Udah ya? Udah ngopi ya? Udah ya? Udah makan, Pak. Udah makan ya? Iya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak ya, dan mohon maaf ini udah mungkin banyak hal-hal yang kurang sesuai, kurang pas. Tapi saya kira karena saya menjalankan amanah saja, ya pola saya model itu, nanti mungkin Pak Sagiman beda lagi ya, enggak apa-apa. Ya sukses semua Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak, Pak, Pak. terima kasih, Ya, Pak. Pak. Terima Ya, kasih, Pak. Insya Allah, Doanya. insya Allah semuanya Mudah-mudahan lulus nanti. Amin. Iya, iya, iya. Hmm. Makasih ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Pak, satu lagi, Pak. Bapak. Pak, Ya, nanti yang di-upload link itu apa itu? Di LMS. apa? Yang di-upload di link itu apakah link rekaman kita hari ini? Kalau saya kan, kalau nilai ini kan bisa besok masih bisa Pak. Kalau selesai 3 hari nanti juga masih bisa nilai di-upload. Jadi nggak mesti hari ini kan. Nggak mesti hari ini kalau nilainya. Itu nanti nilainya itu ada 2 versi nanti. Nilai dari hasil video praktek pembelajaran. Kemudian nilai dari ujian lisan ini. Jadi nanti ada 2 dokumen. Nanti itu nilainya sudah nanti Pak. Dia sudah terakumulasi Berarti rekapan nilai. Rekaman kompre hari ini berarti nggak di-upload ya, Pak ya? Mungkin hari ini saya belum Pak. Rekaman ini kompre